layak jual, bersertifikasi halal, bersertifikat PIRT. Nah, kita kenapa pemerintah tidak lakukan itu? Biar bolehlah, coba lah. UMKM apa yang munculnya TikTok Shop ini jadi mati di Indonesia? Wah, itu kan minyak gitu. wah, itu minyak ajaib itu. Nanti bisa kita bedah itu. Kelihatan belah-belahan ya. Iya. Pemerintah resmi melarang TikTok Shop di Indonesia. Kita bahas. Tepuk tangan dulu. Wah, sedap. Kita minum dulu air zam-zam. TikTok Shop, TikTok, lagi-lagi TikTok dan TikTok. Kalau kemarin Pak Menteri TikTok maksudnya Pak TikTok lagi. Pak TikTok kemarin memberi statement bahwa masyarakat dianjurkan untuk makan singkong ya. Sekarang kita bahas TikToknya ya kan. Kita bahas TikTok. Nah, TikTok ini. Pemerintah resmi melarang TikTok Shop. Jadi satu alasannya apa kemarin? E-commerce sama social commerce ya. Sosial media. E-commerce sama sosmed harus dipisah Ya. karena kata Pak Menteri Perdagangan kemarin itu tidak boleh memonopoli katanya. Nah, ini saya bingung di bagian mana yang dimonopoli gitu kan. Karena menurut saya pribadi hadirnya TikTok ini adalah sebuah terobosan atau inovasi baru lah di era digital hari ini, di mana ada sosmed ya, di situ ada informasi, di situ ada hiburan ya, orang scroll tahu-tahu nemu orang jualan. Nah, ini satu inovasi yang baru sebenarnya, artinya ada keramaian yang berkumpul dalam satu waktu dengan berbagai macam hobi, tapi yang awalnya tidak berniat belanja akhirnya bisa belanja gitu. Jadi market di TikTok itu berkumpul sangat ramai dan sangat dinamis. Nah, kalau alasannya memonopoli, terus saya bingung memonopoli di bagaimana. Ada lagi dalihnya bahwa karena barang Cina yang masuk dijual sangat murah gitu kan, sehingga membunuh UMKM. Nah, UMKM yang mana dulu? Harusnya pemerintah jangan mengeneralisir, pemerintah harus memilah-milah mana UMKM mana yang harus diselamatkan, UMKM mana yang harus dilindungi atau yang harus dihidupkan. Itu harusnya dipilah-pilah dulu. Karena di TikTok itu kemarin isunya ada cross border katanya kan, ada yang melarang melakukan transaksi cross border itu. Di TikTok sebenarnya tidak bisa transaksi itu dilakukan. Apa itu? Jadi kita beli barang langsung. Misal contoh apa ya, flash disk. Kita beli flash disk, tapi langsung barangnya dipesan dari Cina. Di TikTok kan nggak bisa melakukan itu. Yang pelakunya itu sebenarnya malah Shopee. Yang impor langsung dari Cina itu Shopee. TikTok nggak bisa. TikTok itu keranjang kuning di beda negara. Misal orang Indonesia live, ada keranjang kuning. Kita nonton TikToknya itu di Malaysia atau di Singapura atau di negara manapun, keranjang kuningnya itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena alamatnya tidak terjangkau oleh ekspedisi pengirimannya TikTok. Jadi TikTok hanya menjangkau nasional gitu loh. Karena JNT sebagai partnernya itu JNT Indonesia yang digandeng oleh TikTok Shop gitu. Justru sebenarnya kalau mau ditertibkan semua yang adil, karena Indonesia ini kan pelaku pasarnya bukan Tanah Abang. Itu cuman apa ya, menurut saya Tanah Abang itu kambing hitam aja lah. Dan yang lucunya Pak Menteri Perdagangan beberapa hari setelah larangan itu ditertibkan, beliau belusukan ke pasar, katanya pasarnya sekarang sudah rame karena social commerce dan sosmednya sudah dipisah, masyarakat sudah kembali rame. Astaga, ini kan era digital dan masyarakat kan nggak sebodoh itu gitu loh, dibodohin. Itu larangan diterbitkan, lantas pasar langsung sepi. Tidak seperti itu mekanismenya sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya.
dengan kita flashback ke belakang, hadirnya TikTok itu penuh dengan kontroversi. Apa misalnya? Dulu ingat waktu tahun 2012 yang anak kecil yang TikTok, terus ada lagi yang joget-joget karena tidak mendidik. Bawa Alpenlibe. Ya, bawa. Itu bukan di tahun 2012, 18 kalau nggak salah. ya. TikTok itu masuk sekitar tahun 2018-2019 kalau nggak salah. Nah, dari situ kan penuh dengan kontroversi kan, terus yang menampilkan penuh dengan jogetan-jogetan yang seolah-olah tidak mendidik rakyat Indonesia. Sempat diblokir kan? Nah itu saya kurang tahu kalau TikTok itu kalau nggak salah sempat diblokir, terus di jeda berapa lama itu dibuka kembali. Oke. Terus melihat peluang-peluang seperti itu, mungkin TikTok coba untuk peruntungan yang baru, membuka layanan TikTok Shop. Nah, sedangkan layanan TikTok Shop ini sendiri sebetulnya kalau menurut saya memang sangat bertentangan. Satu aplikasi mengemas dua konten gitu, konten produk, konten media sosial gitu loh. Bertentangannya dari hal Kan kita ini kan hidup dalam peraturan perundang-undangan. Ada peraturan Permendagri, ada peraturan yang berkaitan dengan media sosial juga. Nah, kalau saya lebih ngelihatnya sepakat, ini memang harus dipisah. Harus dipisah media sosial, terus untuk e-commerce gitu. Jangan dijadikan satu. Itu saya sepakat. Cuman orang yang sudah terlanjur, ini kan sudah TikTok Shop itu kalau nggak salah tahun 2021 kan? Lahir di tahun 2021, dibiarkan selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ini, tiba-tiba orang sudah banyak peminatnya, orang sudah mengundi nasib, bukan mengundi bahasanya, tapi sudah menggantungkan nasib ke TikTok Shop ini, sehingga diputus. Diputus atau nggak sih sebetulnya? Ya kalau sejauh ini diputus, dari stop itu. Kalau gitu kan harus dicari solusi-solusi yang baru. Kalau saya sih sebenarnya setuju, misal itu diregulasi ulang mungkin ya, tapi tidak lantas regulasinya ini mundur ke belakang, karena ini kan sudah kemajuan zaman. Ini kan itu tadi, itu inovasi, ada kemudahan, orang jualan langsung klik, langsung bisa transaksi, langsung bisa payment. Nah, kalau kita mau tarik mundur ke belakang, ya dipersulit lagi dong. Tadinya udah ada kemudahan, kita balik lagi. Makanya kemarin saya sempat berstatement, bukan pemerintah Indonesia namanya kalau tidak mempersulit rakyatnya gitu loh. Artinya sudah ada kemudahan, ngapain terus dipersulit gitu. Artinya jargon-jargon Indonesia maju, Indonesia ekonominya mau meroket, ini kan malah susah jatuhnya. Nah, misal gini, kalau pendapat saya tadi, sosmed dan e-commerce jadi satu, itu justru itu tadi mengumpulkan potensial market, justru ada potensi transaksi uang berputar, itu sangat besar. Lain halnya ketika di Shopee itu dashboardnya itu terlalu ribet menurut saya. Kita lihat, wah ini gimana sih, ini gimana dan orang kalau ke Shopee itu memang sengaja untuk berbelanja. Artinya secara potensial transaksinya dia tidak sebesar ketika orang yang nggak sengaja ngelihat orang jualan akhirnya beli gitu loh. Gitu loh. Jadi orang ngelihat itunya jualan kan? Gitu. Jadi kalau dulu memang saya sempat underestimate munculnya TikTok itu kan joget-joget ya. Bahkan saya download TikTok itu juga belum lama. Tapi saya pelajari TikTok ini memang sebuah terobosan baru, menghadirkan kemudahan untuk masyarakat UMKM. Sebenarnya tidak ada UMKM yang dibunuh di sini. Boleh kita beradu data UMKM apa yang dimatikan semenjak munculnya TikTok. Yang ada semua UMKM hidup. Kalau ada, nah ini malah ada berita baru. Pedagang Tanah Abang minta Shopee dan Tokopedia suruh nutup juga karena pasarnya sepi. Nah ini kan berarti Lazada enggak? Ya termasuk Lazada, mungkin termasuk Lazada. Saya bacanya Tokopedia tadi sama Shopee ya. Nah artinya ini sudah ada berita
di masyarakat Tanah Abang meminta semua e-commerce itu suruh nutup. Nah, kalau menurut saya yang perlu ditingkatkan berarti SDM-nya itu, bahwa ini sudah era digital, semua berbasis digitalisasi. Ya ayo UMKM ini kita ajak bertransformasi dari yang tadinya manual, konvensional atau analog lah, beralih ke digital gitu. Saya sudah lakukan itu, pelatihan-pelatihan itu untuk UMKM. Nah, menurut Anda gimana? Kalau ngelihat TikTok Shop, fenomena TikTok Shop ini ditutup, memang saya sepakat dalam artian harus dipisah antara medsos sama e-commerce. Nah, yang sudah bergantung nasib sama TikTok Shop itu perlu dipikirkan, jangan dibiarkan aja gitu loh. Jangan mentang-mentang TikTok Shop ditutup terus nggak dipikirkan harus seperti apa pedagang-pedagang yang sudah membeli barang-barang dagangannya itu untuk dijual online juga kan harus dipikirkan. Mau sewa lapak juga mahal, mau buka lapak juga nanti juga mahal. Betul. Ini kan memang itu tadi ya, bahwa peraturan ini terkesan terburu-buru dan menurut saya terkesan semacam ada titipan, nggak tahu siapa yang titip karena sangat tergesa-gesa dan tidak dikaji. Ya sekarang ya kita dari tiap pojok-pojokan rumah, pojok-pojokan kamar tuh kita bisa jualan, kita bisa ngomset. Tadi Bung bilang tadi tanpa perlu sewa toko. Sekarang orang kalau mau sewa toko berapa puluh juta, belum isinya, belum karyawan segala macam, biaya operasional kan sangat besar. Nah, UMKM kita ini kan 90% loh menyerap tenaga kerja nasional UMKM kita ini, dan menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Jadi bukan PNS, bukan karyawan pabrik yang menyerap tenaga kerja besar di Indonesia, ini justru UMKM. Warung-warung, terus orang jualan snack, orang jualan kerajinan, jualan makanan olahan, ini banyak UMKM. Nah, pemerintahan selama ini tidak hadir di situ ketika masyarakat sedang merintis UMKM menuju growing up dan ini menuju digital terjadi kemudahan. Lagi mulai menggeliatlah ekonomi kita ini, padahal pemerintah juga sering bilang dunia sedang tidak baik-baik saja ekonominya, kita sedang mau baik-baik saja tapi diganggu gitu loh. Jadi satu satu larangan yang tadi tergesa-gesa dan tidak dikaji dan semacam ada titipan. Tapi Bung sepakat nggak kalau untuk ada sekarang kan sudah terlanjur nih, TikTok Shop sudah ditutup. Tapi Bung sepakat nggak kalau ada pemecahan antara medsos dan e-commerce, tapi e-commerce ini harus, yang TikTok Shop ini harus dibuat regulasi yang khusus? Nggak sepakat. Apa harus? Kalau dipisah saya nggak sepakat. Jadi aneh, kita punya TikTok biasa lah, kita sebutlah TikTok biasa untuk promosi. Nanti jualannya ke sini. Kan repot, ngapain pakai dua aplikasi? Itu tadi kita sudah maju, ngapain ditarik mundur ke belakang? Ini sudah inovasi terobosan. Kalau apa alasannya coba? UMKM mana yang dibunuh gara-gara munculnya TikTok? Kalau hanya pedagang pasar konvensional yang merasa dimatikan omsetnya, kenapa nggak pemerintah ajarin aja? Kalau pemerintah kurang SDM, saya siap ajarin gratis untuk masyarakat. Saya sudah lakukan itu di Kulon Progo. Jadi masyarakat yang biasanya titip-titip snack, ada keripik lah, ada basreng lah, ada geblek lah, biasanya titip tetangga dengan omset yang sangat kecil. Kita ajarin, yuk jualan di TikTok, nanti bisa omset meningkat puluhan hingga tak terhingga. Kita edukasi dengan pengolahan yang bagus, dengan higienitas yang sesuai standar pangan, gitu loh. Terus layak jual, bersertifikasi halal, bersertifikat PRT. Nah, kenapa pemerintah tidak lakukan itu biar masyarakat bertransformasi ke digital semua gitu loh. Toh itu banyak kok menyerap tenaga kerja. Sekarang kita simulasikan aja. Dari satu olahan keripik singkong aja lah. UMKM keripik singkong itu beberapa variabel tenaga kerja terserap di situ. Satu, petani singkong. Ya, petani singkong bukan yang ditanam Pak Prabowo ya, singkongnya ya. Nah, satu petani singkong. Kedua, supplier sembako yang jual minyak goreng lah, kebutuhan-kebutuhan itu untuk memasak ya. Yang ketiga, jasa kirim. Ya kurir di situ, ada admin, ada sopir, kan banyak itu sudah dari jasa kirim aja. Yang keempat,
tukang desain kemasan itu akan dapat lagi. Terus tenaga kerja yang terserap di pengolahan keripik singkong tadi. Nah, itu sudah ada 5 variabel, dan bayangin kalau satu UMKM menyerap 5 tenaga kerja, kali dalam satu kecamatan di Kulon Progo itu ada sekitar 500 UMKM. Sudah 2.500 tenaga kerja terserap. Dikaliin aja satu UMKM omsetnya misal 10 juta satu bulan, sudah 5 miliar itu satu bulan uang berputar. Waktu Bung ngasih pelatihan di Kulon Progo itu ada perubahan signifikan nggak di UKM-UKM yang Sudah pasti namanya. awalnya seperti apa gitu loh? Awalnya awalnya cuman bisa tadi titip ke tetangga yang entah 1 minggu bisa laku bisa enggak. Ini bisa jualan hanya di pojok-pojok kamar dengan teknologi seadanya yang sederhana tapi mampu ngomset gitu loh. Jadi justru inovasi ini jangan justru ditarik mundur ke belakang. Kalau mau masalah apalah, masalah pajak, kasihlah, kenain pajak, nggak ada masalah. Menarik ini Bung, untuk bisa bicara dengan kawan yang Bung bina atau Bung kasih pelatihan di Kulon Progo untuk kita interview lebih lanjut. Iya, boleh, bisa kita interview tuh. Bahkan di Kulon Progo itu UMKM-nya luar biasa. Di sana bahkan ada namanya pengolahan minyak atsiri. Wah, itu kan minyak atsiri. Wah, itu minyak ajaib itu. Nanti bisa kita bedah itu. Itu salah satu fungsinya ya. Buat ini? Bukan. Itu bisa untuk parfum, tambahan parfum. Salah satu fungsinya itu ini kalau tak kasih tahu bisa geger ini. Salah satu fungsinya minyak atsiri itu bisa untuk penghemat BBM. Kok bisa? Bisa. Dan dari tumbuhan atau dari tumbuhan? Tumbuhan kan disuling kan, ada proses penyulingan, jadilah ada minyak itu, minyak atsiri itu. Jadi itu kalau ditaruh diteteskan di tangki bensin itu, tangki BBM, jadi nanti dia mampu membersihkan mesin juga. Kotoran-kotoran kerak-kerak mesin, dan dia memperbaiki kalau orang tuh metabolisme lah ya. Nah, itu jadi sehingga pembakaran BBM itu maksimal, kinerjanya mesin maksimal, terus BBM yang dikonsumsi lebih irit. Itu ada, bayangin di satu kecamatan yang orang tidak ngerti kalau di situ bahwa ada minyak atsiri, tapi dengan hadirnya online dia bisa jualan di situ, dia bisa kirim ke seluruh Indonesia. Yang tadinya untuk penjualannya tapi nggak berbahaya, emang sudah diuji lab atau sudah itu bahkan ada kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Arli Kurnia itu bahkan dia bikin multi levelnya di MLM kan, dia bisa jadi milioner dari yang tadinya bangkrut, dia jadi milioner itu gara-gara minyak atsiri itu. Dia jual, namanya produknya Klinos, tak bantu promosi Mas Arli, Klinos namanya itu. Bahkan masih banyak surga-surga di Kulon Progo itu potensial produknya, ada vanila, ada kakao. Di Kulon Progo sudah ada petani coklat yang diolah sendiri jadi olahan coklat bubuk, terus coklat kompon, terus kayak coklat Silver Queen itu sudah ada dan rasanya enak. Sudah ada, saya sudah ke sana, saya sudah kaji, bukan hoax. Dan mereka terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Itu artinya kita perlu untuk menghadirkan pelaku-pelaku UMKM yang sudah bergelut di TikTok Shop. Betul. Untuk memberikan sedikit pendapatnya seperti apa sih dampaknya ketika TikTok Shop ditutup. Ya, boleh nanti kita agendakan, karena banyak ya dulu ketika kita bicara skincare lah ya. Skincare itu dulu siapa sih yang menguasai? Mustika Ratu, ya kan? Sari Ayu, terus Wardah, itu pabrik yang nilainya puluhan hingga ratusan miliar, dan untuk membuat itu biayanya sangat mahal. Sekarang UMKM bisa punya produk skincare sendiri dengan sistem maklon. Gitu. Wah, jadi kita branding sendiri, terus dengan komposisi sebenarnya tidak jauh beda produk-produk yang beredar itu, dan tentu saja sudah bersertifikasi BPOM ya. Gitu. Jadi betapa banyak sekali kemudahan, betapa banyak sekali orang yang kemarin hidup susah jadi lebih baik gara-gara ya hadirnya TikTok Shop ini. Karena kita cobalah cross check ke belakang, apa yang sudah dilakukan pemerintah mengenai kemudahan bertransaksi di masyarakat ini. Ini hadirnya pemerintah malah mempersulit, memperkeruh keadaan.
boleh lah, coba lah. UMKM apa yang munculnya TikTok Shop ini jadi mati di Indonesia? Coba, saya akan bantah itu. UMKM apa yang hadirnya karena ada hadirnya TikTok Shop ini lantas mati? Yang sepi itu kan pedagang pasar konvensional. Sekarang nggak usah pedagang pasar, mall-mall itu ke depan itu akan sepi. Orang lebih senang berbelanja dengan tidur kali ya. Yes, kita bisa sambil duduk, sambil tidur, sambil di kamar mandi pun bisa bertransaksi, kita bisa belanja. Sekolah aja sekarang banyak Zoom meeting ya kan, kuliah juga bisa sekarang, tidak selalu harus tatap muka. Ini hadirnya digitalisasi ini, semua kegiatan bisa berbasis digital. Betul. Dunia pendidikan tadi, yang sekolah, yang kuliah, yang meeting masalah kerjaan. Tapi kalau untuk dunia pendidikan kayak kurang efektif ya kalau untuk Zoom. Memang kurang efektif, tapi artinya itu adalah salah satu terobosan, salah satu kemudahan apabila misal gurunya sedang tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga atau alasan kesehatan, bisa ditugaskan via online, kan itu. Iya, gitu. Kalau saya sepakat memang untuk pendidikan itu tetap physical touch lah, nggak bisa selalu jarak jauh. Tapi artinya di zaman yang sudah modern ini, ya kita manfaatkan kemajuan teknologi. Jangan kita ingin selalu bertahan di posisi konvensional gitu. Nah, dengan alasan saya ini, Bung masih bertahan harus dipisah atau enaknya jadi satu? Kalau saya tetap pengen memang harus dipisah. Kalau saya ya, kalau saya memang harus dipisah agar payung hukumnya jelas. Yang media sosial payung hukumnya, terus e-commerce itu payung hukumnya ada Menteri Perdagangan. Ya kenapa tidak dijadikan satu formulasi hukum? Artinya perlu regulasi yang menyatukan itu. Ini kan kita berkaitan dengan regulasi. Iya, sama-sama membuat regulasi. Kenapa tidak bikin regulasi yang mudah itu aja? Ini untuk memisahkan itu tadi, Bung. Misal kalau ada tindakan yang berkaitan dengan konten-konten yang berkaitan dengan pornografi, itu larinya ke Kominfo, lapor. Terus ada penjual yang nakal di dunia online, larinya ke Menteri Perdagangan. Dan seperti itu. Nah, ini kan orang yang jualan kontennya pakai kayak gini. Loh, jangan salah, di TikTok itu sangat ketat loh. Gitu ya? Aturan, iya. Kita sembarangan ngomong aja, sembarangan tulis komentar aja. Kalau pakai ini, iya nanti ada larangan itu, dapat peringatan itu, bisa di take down. kelihatan belah-belahan ya. Iya. Itu dapat peringatan. TikTok itu sangat ketat, jangan salah. Merokok nggak boleh ya? Merokok aja nggak boleh. Kita minum pakai botol itu, padahal minum teh botol misal, itu kadang dikasih peringatan terindikasi minuman zat berbahaya. Seketat itu TikTok meregulasi keamanan audiensnya sebenarnya. Ini tinggal pemerintah nih nggak ngerti sebenarnya TikTok itu seperti apa. Makanya saya tadi berani berstatement terkesan ada titipan dan terburu-buru. Ayolah Pak, dikaji bareng-bareng, ajak libatkan konten kreator, libatkan para seller, kita duduk bersama, kita bedah. Saya yakin. Kalau itu saya sepakat tuh. Kalau itu saya sepakat. Sebelum membuat kebijakan, ini kan kebijakan sudah terlanjur ada. Ke depan next, sebelum melibatkan kebijakan, libatkan dulu yang lain-lain nih. Betul. Pelaku penjual online. Betul. Pelaku penjual tanah abang atau swasta yang lain kan gitu. Kemarin sempat lihat nggak ada di TV One itu pedagang tanah abang ditanya kenapa nggak coba beralih ke digital? Karena dia nggak ngerti, gitu loh. Dia nggak tahu. Mungkin gak teknologi. Ya artinya bisa diajarkan itu. Siapa yang perlu untuk mengajarkan itu? Ya saya nggak apa-apa. Kalau pemerintah, sebenarnya banyak teman-teman kreator yang bisa membantu mensosialisasikan, membantu mengedukasi, membantu mengawal, ini banyak sekali, serius. Cuman kan tidak dilibatkan aja. Yang lucunya lagi, waktu presiden membahas larangan TikTok Shop ini, ada Wisnu Tama di situ. Ya oke. Anda tahu Wisnu Tama itu sekarang posisinya di mana? Dia salah satu komisaris
di ini gabungan Gojek sama Tokopedia, Goto. Nah, kan aneh. Berarti kan nggak salah dong kalau saya curiga tadi ada titipan Tokopedia jadi sepi karena nggak ada sosmednya, gitu loh. Kalau saya masalah regulasi mau diperketat apa aturan, silahkan, saya setuju, saya sepakat. Mau melindungi UMKM dari barang-barang yang sangat murah, yang barang yang mana yang sangat murah? Apa mau disebut kain, mau disebut batik? Dan sekarang boleh tanya di para garment itu ya, para pengrajin, para penjahit itu, harga tekstil kita lokal itu memang lebih mahal dibanding tekstil dari Cina. Karena apa? Boleh dicek, impor dari Cina itu nggak kena pajak. Boleh dicek, saya siap bertanggungjawabkan. Teman saya semasa pandemi dia impor barang dalam 1 bulan transaksi miliaran, 1 rupiah aja nggak kena pajak dari Cina. Dan dia transaksi rekening langsung BCA, bank BCA dengan atas nama orang Cina. Wah, bahaya ini. Iya, boleh di cross check. Wah, ini bahaya ini. Itu jadi jangan salahkan TikTok, bahkan pelakunya tuh ada di Shopee gitu loh. Pelakunya ada di Shopee. TikTok tidak bisa melakukan transaksi langsung ke China. Itu jadi pajak yang dikenakan lokal ini lebih mahal. Artinya sebagai pedagang, ya hukum ekonomi kan, dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Mungkin bapak-bapak pejabat kementerian ini juga kalau mau dagang nggak mungkin lah dia dengan HPP yang tinggi, pasti dia pakai kos yang lebih rendah. Nah, itu sudah hukum perdagangan, sudah hukum ekonomi. Kita cari harga yang lebih murah. Dari mana dapatnya? Barangnya ada kan, kembali lagi supply and demand, ya kan? Hukum supply and demand gitu. Kenapa pemerintah tidak sediakan aja barang-barang murah itu? Atau ya sudah perketat aja di impor itu kenain pajak. Saya setuju maksimal impor $100, itu saya setuju. Nah, cuman penutupan ini saya nggak setuju. Justru kalau mau disanksi ya Shopee aja pelakunya itu. Wong Shopee juga sudah sedikit nyerempet ada medsosnya kok Shopee itu. Ya, gitu loh. Jadi ayolah kita berpikir lebih maju. Kalau kita mau sama-sama memajukan ekonomi kita, memajukan UMKM, ya dipermudah regulasinya, jangan malah dipersulit gitu. Berarti tetap sepakat dipisah ya? Ya, kalau saya sepakat dipisah, namun harus perlu diperhatikan pelaku-pelaku yang sudah terjun di TikTok Shop ini harus diperhatikan juga gitu, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan namanya dolim. Oke. Jadi nampaknya kita harus perlu diskusi ya, dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kulon Progo yang sudah Bung Bina, seperti apa sih dampak ketika TikTok Shop ini tutup ya. Gitu. Sementara itu Bung, sementara itu dulu kita bahas tema lain nanti di video yang lain. Jangan lupa follow, subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Hidup bahagia, mati pun harus bahagia. Jumpa lagi, dadah, salam sehat selalu.